pada hari ini adalah momentum kita sebagai pelaku jasa transportasi di Nusa Tenggara Barat, di mana apa yang menjadi janji-janji manis, apa yang menjadi iming-iming selama ini yang diberikan kepada masyarakat oleh baik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pemerintah pusat kepada kita semua, bahwa inilah semua bullshit, omong kosong semua kawan-kawan. Jadi pada hari ini adalah bentuk ungkapan kekecewaan kita bersama bahwa pemerintah tutup mata, tidak mau melihat keberadaan kita bersama. Sehingga pada hari ini kita mengetahui sama-sama siapa yang menjadi komandan lapangan atau pelaksana kegiatan World Superbike di sini, bahwa salah satu utusan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku komandan lapangan WSBK dan bersama MGPA tidak pernah menyentuh kami masyarakat lokal. Sehingga pada hari ini kita sebagai pembuktian bahwa kami akan menuntut janji-janji kalian, bahwa kami mampu, kami bisa apa yang kalian inginkan. Sehingga sekarang ini kita lihat apakah ada etikat baik dari pemerintah provinsi terhadap keberadaan kita pada hari ini untuk bisa memberikan ruang, memberikan solusi kepada kita bersama-sama, kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan nanti ada beberapa juga akan disampaikan oleh baik kawan-kawan dari Kasta maupun Apta. Itu adalah bentuk salah satu pengantar dari kami kawan-kawan. Untuk selanjutnya nanti kami serahkan lagi kepada kawan-kawan dari Kasta. Silakan. Kok seperti tidak direspon dengan baik. Makanya melalui momentum ini kami meminta kepada Pemprov untuk tegas apakah MOU yang selama ini kita sudah sepakati akan kita lanjutkan atau kita akan cukupkan sampai di sini supaya jelas. Kalau memang pemerintah akan membatalkan MOU yang sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu, tidak apa-apa. Maka kami rakyat, kami pengusaha transportasi akan menuntut hak kami yang selama ini bernaung di lingkar Mandalika. Kami bukan pengusaha transportasi ilegal, Pak. Kami sudah beberapa tahun menjadi mitra Angkasa Pura dalam hal penyediaan transportasi. Jadi selama ini eksistensi kami jelas dan diakui oleh Angkasa Pura. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Apta bahwa kami mampu dan kami siap. Mengapa selama ini kami mendukung perhelatan event-event yang ada di sini? Karena kami berharap akan ada bergaining bagi kami pengusaha-pengusaha transport untuk diakomodir segala bentuk kepentingannya. Tetapi kalau apatis seperti ini, untuk apa pembangunan, Pak? Untuk apa kita adakan event-event internasional? Jangan sampai rakyat membuat pepatah tikus mati di lumbung. Kalian mempertontonkan kemewahan, sedangkan kami rakyat di sini melihat di tengah kelaparan kalian mempertontonkan kemewahan. Jadi untuk itu sekali lagi kami sampaikan kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut realisasi dari MOU beberapa tahun lalu yang sudah kita sepakati. Demikian, selanjutnya akan baik dari pegiat sosial, baik dari pegiat kemanusiaan datang hari ini menuntut hak bahwa oligarki kita tolak kedatangannya di Nusa Tenggara Barat. Sepakat kawan-kawan? Di mana alat-alat produksi hari ini di bandara yang ada di Lombok Tengah dulu menjadi alat produksi petani, hari ini atas kepentingan investasi nasional banyak masyarakat yang digusur, banyak masyarakat yang dimiskinkan, banyak masyarakat yang dihilangkan lahan-lahannya tanpa tuntas pembayarannya hari ini kawan-kawan. Oleh karena itu kami datang dengan segenap hati dari sekian masyarakat yang teraniaya hari ini, datang menuntut hak bahwa libatkan masyarakat setempat, libatkan masyarakat lokal
bayar tuntas pembayaran lahan mereka yang masih tergantung bertahun-tahun. Kami mendukung WSBK, kami mendukung GP dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita bersepakat menolak kedatangan oligarki menguasai Nusa Tenggara Barat, tanah kami tercinta. Oligarki begitu parah kawan-kawan, di mana pelanggaran HAM baik di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua hingga Nusa Tenggara Barat hari ini. Banyak perampasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri atas nama kemajuan. Oleh sebab itu, kami dari Kasta NTB dan kawan-kawan dari APTA datang menuntut hak, membawa aspirasi dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, menuntut keadilan, rasa empati dari pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk mau duduk bersama di sini. Kita berdiskusi, kita berbicara tentang pemenuhan hak-hak masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sepakat kawan-kawan? Hari ini kami minta Gubernur NTB datang menemui kami. Mari kita berdiskusi dengan damai atas kemajuan Nusa Tenggara Barat yang tercinta. Jika hari ini Gubernur Nusa Tenggara Barat tidak hadir, berarti absensi kita kasih alpa kawan-kawan. Beserta teman-teman kami di seputaran lokal, ada beberapa perusahaan yang memang intent di bagian land transportasi. Adapun fasilitas yang kami miliki, mobil-mobil yang Anda butuhkan, jenis-jenis kendaraan apapun itu kami siapkan. Kami sudah siapkan itu. Terbukti dengan pernah terselenggaranya WSBK Motor GP yang pernah terjadi pada saat itu. Alhamdulillah sedikit kami terlibat di situ dan kami mampu untuk mengadakan apa yang kalian butuhkan. Selanjutnya untuk event-event selanjutnya, jangan hanya sekedar yang kemarin saja Bapak libatkan kami sedikit. Libatkanlah kami terus menerus, secara full libatkan kami, karena kami mampu untuk itu. Apa yang mendasari kami untuk menuntut hal itu, yang mana tempat-tempat yang kalian bangun event, tempat-tempat yang kalian acarakan sekarang ini adalah lahan kami yang kalian ambil, lahan kami yang kalian beli murah di situ. Dengan iming-iming apapun yang kalian akan lakukan, masyarakat akan sejahtera, masyarakat akan dilibatkan. Tapi sekarang tidak terbukti. Ini yang kami tuntut, ini yang kami tuntut. Libatkan kami, karena ini wilayah kami, karena ini daerah kami. Mohon dilibatkan. Sekali lagi kepada pemerintah provinsi, pemerintah 3132 mohon dan berdua kasih. Libatkan kami masyarakat lokal, apapun yang dibutuhkan kami siapkan itu dengan ketentuan yang kita sepakati. Dari saya, dan selanjutnya mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar Mandalika. Apa artinya WSBK yang menjadi perhelatan internasional? Apa artinya GP itu digaung-gaungkan di tingkat internasional? Tetapi masyarakat Lingkar Mandalika masih merintih karena ada lahan yang belum terbayarkan. Masyarakat Lingkar Mandalika masih merintih bahwa kawan-kawan yang berusaha di jasa transportasi tidak dilibatkan. Lalu apa?
Bukankah tujuan pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat setempat? Bukankah tujuan perhelatan internasional ini adalah untuk memakmurkan masyarakat setempat? Lalu bullshit jika kemudian masih ada masyarakat kita yang lahannya belum terbayarkan. Bullshit jika masih ada pengusaha transportasi lokal yang tidak dilibatkan. Bullshit kalau kemudian tim monitoring dan evaluasi itu ditunjuk oleh orang lain dan bukan orang setempat. Maka dari kesempatan ini kami meminta bubarkan tim monitoring dan evaluasi yang ada di ITDC itu. Kemudian kami nyatakan sepakat untuk menolak WSBK jika masyarakat kami tidak diakomodir dengan sepenuhnya. Jika pengusaha transportasi tidak dilibatkan secara maksimal, maka bubarkan WSBK. Menolak WSBK ini karena tidak ada artinya perhelatan internasional kalau yang diuntungkan hanya para pejabat, kalau yang diuntungkan hanya pengusaha-pengusaha kita tidak tahu entah dari mana datangnya, sementara masyarakat lokal, sementara masyarakat lingkar Mandalika hanya sebagai penonton, hanya sebagai tikus yang mati di lumbung padi. Apa artinya perhelatan internasional kalau kemudian masyarakat setempat masih menjerit tentang lahannya yang belum terbayarkan, masih menjerit mereka tidak punya lahan tempat tinggal karena lahannya digusur demi mengorbankan diri untuk perhelatan internasional yang dibanggakan oleh pemerintah Provinsi NTB dan para pengusaha yang diuntungkan di dalamnya. Kami hari ini bersama kawan-kawan APTA NTB menuntut dengan tegas kepada pemerintah daerah Provinsi NTB, kepada aparat penegak hukum, tolong kawal masyarakat lokal setempat agar dengan kehadiran event internasional ini mereka bisa tersejahterakan. Jangan kemudian justru dengan adanya Mandalika, dengan adanya sirkuit yang berlevel internasional, justru masyarakat dan segala tuntutannya diabaikan. Justru masyarakat dimiskinkan karena lahan mereka tidak terbayar penuh sampai dengan saat ini. Kami tentu putra daerah Nusa Tenggara Barat yang dengan bangganya menggaungkan event-event internasional yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Bahkan Nusa Tenggara Barat menjadi kunjungan wisata internasional. Akan tetapi apa artinya semua itu jika masyarakat kita masih dimiskinkan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat sendiri dan pengusaha yang berkepentingan di dalamnya? Bagaimana kawan-kawan? Apakah kita sepakat untuk menolak WSBK jika itu? Dan perlu kawan-kawan ketahui, ini adalah aksi permulaan dari aksi-aksi yang akan kita laksanakan jika tuntutan kita tidak terlaksanakan sampai dengan saat ini. Kita masih punya waktu banyak, bahkan kita akan blokir besok bundaran yang ada di depan bandara itu. Bentuk kekecewaan masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap perhelatan internasional yang justru tidak menguntungkan putra daerah, justru tidak menguntungkan masyarakat yang ada di kawasan lingkar Mandalika. Lalu apa artinya itu yang kita banggakan? Apa artinya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggaungkan WSBK ini dengan seluas-luasnya, akan tetapi masyarakatnya sendiri masih dimiskinkan oleh pemerintah itu sendiri. Karena apa? Karena lahan mereka tidak terbayarkan. Karena pengusaha transportasi yang dibawa dari luar daerah, kita tidak tahu entah kemana dan siapa yang akan diuntungkan, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Hidup Kasa NTB, hidup APTA, hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat, hidup masyarakat lingkar Mandalika. Terima kasih. Para pejabat di negara ini mentertawai bagaimana serunya perhelatan motor WSBK dan MotoGP, tetapi di satu sisi ada masyarakat yang haknya belum diselesaikan sampai saat ini. Apakah bapak sebagai pemangku kebijakan tidak malu harus ditagih dengan cara seperti ini oleh rakyat kalian sendiri? Kalian itu orang-orang intelek, seharusnya kemampuan dan nalar berpikir kalian yang cerdas kalian gunakan untuk mencerdaskan, untuk mensejahterakan masyarakat kalian, bukan untuk kalian manfaatkan untuk memenuhi kantong pribadi kalian atau mungkin selir-selir kalian. Siapa yang tidak tahu bagaimana pejabat-pejabat yang ada di Nusa Tenggara Barat ini terkait masalah hedonnya hidup mereka?
tidak luput juga bagaimana istri-istri mereka dengan berpenampilan yang sosialita. Tapi di satu sisi ada masyarakat yang sampai saat ini haknya belum dipenuhi. Tidak sepakat kawan-kawan. Kita ingin berdiskusi secara intelek dengan pemangku kebijakan yang ada di Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk bagaimana kita mencari solusi agar masyarakat yang haknya belum dipenuhi sampai saat ini bisa diberikan jaminan kapan akan diselesaikan. Kemudian kawan-kawan dari APTA bisa dipakai dalam perhelatan WSBK dan MotoGP yang akan datang. Ketika ini tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah setempat, tidak bisa dilaksanakan oleh Pemprov dan Kabupaten Lombok Tengah, kita sepakat akan mengadakan aksi lagi yang lebih besar. Bila perlu kita blokir jalan yang ada di sini. Ayo maju kawan-kawan. Ayo maju. Kami sangat yakin saudara-saudara kami yang di APTA ini sangat mampu. Secara standarisasi mereka sudah mengantongi itu semua. Tetapi kesempatan untuk menjalankan apa yang mereka miliki tidak ada. Saya yakin dengan kita berdiskusi, dengan kita duduk bersama akan memberikan solusi yang lebih baik. Solusi yang terutama menguntungkan masyarakat. Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan ini juga kami minta harus Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang hadir. Kemudian terkait dengan persoalan lahan, mungkin informasi supaya clear and clean itu harus kita terima dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan dari asisten. Kalau asisten itu pesuruh itu. Kita minta Pak Sekda yang ikut bertanggung jawab langsung terhadap persoalan penyelesaian lahan di sirkuit Mandalika untuk datang dan menemui kita untuk menyampaikan ini. Seharusnya pejabat Pemprov bersyukur kepada kami karena memberikan ruang kepada Pemprov untuk menjelaskan ini kepada publik supaya dipahami, supaya tidak menjadi persoalan terus yang terjadi di lokasi sirkuit. Dan kita berharap supaya dalam momentum event-event internasional sejenis WSBK maupun MotoGP selanjutnya, supaya tidak menjadi persoalan tahunan. Kita ingin persoalan ini dituntaskan secara komprehensif. Yang menjadi tuntutan kawan-kawan dari APTA adalah bagaimana mereka diberikan ruang sebesar-besarnya untuk ikut serta mensukseskan agenda internasional yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dalam hal ini tentu saja WSBK dan MotoGP. Agar jangan setiap tahun, setiap jelang perhelatan MotoGP, WSBK, persoalan ini terus kita bicarakan. Masa ada anasir-anasir, ada oknum-oknum yang mendatangkan pengusaha, memberikan ruang pengusaha luar untuk mengambil peran cukup besar di sini di Nusa Tenggara Barat. Kami tentu saja tidak anti terhadap masuknya beberapa potensi pengusaha luar, tetapi jangan sampai kemudian akses masyarakat kita di lingkar bandara ini diminimalisir oleh datangnya pengusaha-pengusaha yang tidak jelas itu. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu lama, kami nanti kalau di sini ada terlalu lama berdiri bisa emosi nanti. Saya nggak tahu jawab ini bapak dari kepolisian lagi. Kalau ada yang terlalu lama dibiarkan berdiri di sini, nanti kita geruduk Pak Sekda ke dalam lagi. Ya, jadi sebaiknya memang segera datang dan temui adik-adik ini, kawan-kawan dari Kasta dan dari APTA, untuk kita dialog. Ya, kita dialog baik-baik. Masa mau menemui rakyatnya saja kok lama sekali dipanggil-panggil, kan? Memalukan sekali.
Jadi kita harapkan segera temui kami, kita diskusi di luar. Nanti di aspal itu kita duduk, kita buat lingkaran seperti biasa. Karena mohon maaf kami tidak terbiasa diskusi di dalam ruangan, jadi kita diskusi di aspal ini saja. Ya, harapan kami supaya Pak Sekda dan Pak Kadishub segera datang menemui kami. Jangan terlalu lama. Ini sudah adik-adik ini sudah kepanasan ini. Ayo, yang duduk pulang sudah. Ayo sini. Pejabat di depan penyelenggara negara, coba ini gunakanlah akal sehat kita dulu ya. Jangan justru perilaku yang tidak sehat dicerminkan oleh pejabat negara untuk menemui masyarakat saja kok susah sekali gitu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak dari kepolisian yang menjadi mediator kami tadi, mohon informasi apakah pejabat terkait tidak sudi menemui kami atau seperti apa. Kalau memang tidak, maka nanti kami juga bisa membuat gerakan-gerakan yang bisa saja lebih besar implikasinya terhadap kondusivitas daerah kita. Jadi kita sudah sangat kooperatif, sudah sangat sopan berorasi di depan kantor gubernur untuk meminta supaya para pejabat terkait segera datang dan temui kami. Kita diskusi di sini nggak apa-apa, mari. Jadi sekali lagi kita minta kepada bapak-bapak kepolisian yang mengawal aksi ini untuk kami diberikan informasi apakah pejabat terkait tidak mau menerima kami atau seperti apa. Jadi silakan datang ke sini. Gaya saja bola balik di Mandalika itu. Gaya aja saja. Itu kemudian lapangan itu dan itu. Sehingga pada hari ini mohon jawaban yang pasti Pak Kades, bahwa kami dilibatkan apa tidak dan regulasinya seperti apa. Praktis Pak. Seperti itu. Berarti itu terima kasih itu Pak Presiden. Ya, silakan.
laksanakan Pak Kadis. Sekarang Bapak jangan cuma rampai Cilamer saja, tapi ini terkait dengan komitmen yang harus Bapak laksanakan terkait dengan seperti apa pelibatan kawan-kawan pelaku usaha jasa transport ini. Karena selama ini kan jangan menjadi dosa tahunan kita, besok tahun depan lagi kita ketemu lagi sama Bapak, emang Bapak ini wajahnya terlalu ganteng untuk kami lihat, malah bosen. Jadi kami minta supaya ada regulasi yang jelas terkait dengan bagaimana pelibatan kawan-kawan pengusaha transport. Jangan nanti Bapak mengakomodir pengusaha-pengusaha dari luar saja ini cari makan di daerah kita, sementara kawan-kawan kita, saudara-saudara kita masih lapar gitu. Ya silakan Pak Kadis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, banggakan Pak Presiden Kasta. Ini saudara saya Pak Laluwing Haris. Dari semalam telepon saya, omeh-omehan dan macam-macam. Biasa itu. Ya, coba nggak minta uang, itu pasti. Kemudian saudara-saudara saya, keluarga besar saya dari AFTA ini yang saya cintai. Arah yang barat. Sebenarnya. Nah, yang pertama mengenai USBK. USBK ini digelar tanggal 11 sampai tanggal 13 November di Mandalika. Nah, rencananya USBK ini akan menghadirkan penonton 45.000. Itu rencananya. Hari ini kita pantau tiket yang terjual itu baru 10%. Sangat negatif. Memang benar-benar untung tadi Pak Sekda belum dibilang meninggal dunia sama Kadis ini. Memang Kadis ini dia saya bilang apa ya? Nah jadi gini, masa Pak ada bilang Pak Sekda sudah dari muda kembali tangan katanya. Betul. Informasi sawi arak rapat dan pimpin terus dik mau ya kembali papan. Enggak. Dari betul. Ini salah. Wi meminta untuk mimpin rapat masalah transportasi. Tapi mau barak dik mau arah perintah Pak Gubernur ajak balik papan. Lagu onek klema tiket anda dapat di balik papan jam 7 malam kak datang, sementara acara pada maghrib penyerahan jabatan Anies Baswedan ke Gubernur Kalimantan Timur selaku ketua PPSI. Dan dia terlambat datang tuh ya kenen balik kan seperti itu, jadi dia kena. Nah, berkait dengan tuntutan ini langsung Pak Kadis. Sebentar dulu kalau begitu. Bintang 2 Sambo. Jadi kan ini ada 2 tuntutan ini Pak Sekda. Jadi kita membuka ruang kepada Pak Sekda melalui kendor dulu langsung pinggir bertawar untuk menjawab satu tuntutan yang pertama dulu, karena dia ternyata di beliau. Jadi tuntaskan lahan warga yang bayar. Nah, sekarang ini kan perlu ada penjelasan dari Pemprov ini terkait bagaimana sesungguhnya persoalan lahan ini. Kan ini harusnya Pemprov berterima kasih dong kepada Kasta dan AFTA kan, karena memberikan ruang mereka untuk memberikan klarifikasi dan informasi kepada publik, terutama masyarakat NTB terkait dengan persoalan lahan. Seperti apa sesungguhnya lahan yang ada di sirkuit ini, apakah sudah tuntas atau seperti apa? Ini yang harus kita dengarkan dulu informasi dari Bapak Sekda, baru nanti kemudian tuntutan yang kedua ini menjadi Kadisku. Silakan dulu Pak Sekda memberikan informasi terkait dengan persoalan lahan. Baik. Oke. Yang pertama, tuntaskan lahan warga yang belum dibayar. Berkait dengan isu saat pertama ya, kebetulan layak mencari komisaris UTBC ya. Waktu selesaian data yang belum clear and clean istilahnya
arak 135 hektar. 135 hektar itu dia arak sekitaran Merisik Bati Bantar, terus selesaian dari 135, kemudian arak bukti kedait Malik 26 hektar wang Tebaya, sehingga Sandiman Tebaya Liman selesai karena itu tanah negara adalah 109 hektar. 109 hektar oleh pemerintah provinsi dan NTB, polanya terselesaian dengan pola kerohiman. Puput selesai masalah waktu 2017. Dari 135 cak terkena Dikman clear and clean 2017 selesai. Kemudian memang arak tanah istilah ETDC enclave seandin man bayas ETDC. Nah, ada data-datanya. Keputusan pada saat itu tanah-tanah enclave seandin man terselesaian itu wajib terselesaian si ETDC dengan pola bisnis to bisnis, sehingga penyelesaian pira ajin tanah enclave itu kadun tim appraisal dan lain sebagainya selesai pada saat itu. Kemudian berkembang Malik arah aduan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah provinsi tetap memfasilitasi rakyat, termasuk di pemerintah provinsi membentuk searang tim percepatan penyelesaian masalah pertanahan. Arak biro hukum, arak biro pemerintah, arak kejaksaan selaku jaksa pengacara negara, arak kepolisian lah. Nah, bekerja beberapa aduan wah tamu baru termasuk lidah arak rapat. Tanah yang belum dibayarkan. Nah, Dik mau pimpin rapat baru, saya arak kepala BMKG datang. Nah, sehingga ibu asisten dulu saat mimpin, lalu nak kempuh malah asisten dulu. Apa hasil pada rapat? Nah, lebih dohano lalu ya bahas. Nah, iyalah kira-kira tentang ikhtiar untuk menyelesaikan tanah warga tersebut. Tugas pemerintah tetap memfasilitasi. Nah, namun masyarakat juga akan menuntut keadilan terus, masih tercipta, masih terbuka peluang melalui proses hukum dan lain sebagainya. Namun tugas pemerintah juga akan membantu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tuntutan nomor sekian iya, tanah Sapapah Mbe dan lain sebagainya, kita coba dalami lawan Malik. Itu doang jadi. Terus aku dulu, Pak Bosan. Izin Pak Sekda terkait dengan transport dalam rangka WSBK. Ada dua kebutuhan transport WSBK ini. Satu, transport untuk publik, menggerakkan penonton dari luar Mandalika menuju ke Mandalika, yang dipakai menjadi transport free transport publik. Nah, tahun ini karena pemerintah itu tidak menyediakan belanja untuk membiayai transport free ini, maka kita akan lakukan dengan memberikan ruang sebanyak-banyaknya kepada transport ini untuk jualan. Jadi misalnya sahabat-sahabat ini atau saudara-saudara saya yang ada di bandara, maka nanti di sub akan melakukan ramcek, penyesuaian standar kendaraan ini untuk bisa beroperasi menuju ke Mandalika. Itu sifatnya berbayar. Nanti akan kita tetapkan berapa tarifnya dari bandara menuju Mandalika, dari ex bandara Seleparang Mandalika berapa, dari Lembar ke Mandalika berapa, dan seterusnya. Ini sedang kita selesaikan. Karena itu tadi tidak tersedia-sedianya belanja untuk kita menggunakan pola seperti sebelumnya. Itu adik saya Reja dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, yang berada di dalam kebutuhan untuk official dan lain-lain, ini akan dikelola oleh
anak perusahaannya ITDC namanya Inu. Ini peran saya untuk memfasilitasi keluarga-keluarga ini dengan ITDC nanti. Berapa jumlah kendaraan kebutuhan ITDC yang harus disiapkan untuk official, itu nanti akan kita fasilitasi. Misalnya Apta ini dengan Eja dan kawan-kawan berdua kian belum dase misalnya. Nah 30 ini kita standarisasi berapa jumlahnya yang bisa masuk untuk menjadi bagian dari kendaraan official. Nah yang berikutnya, yang ketiga, akan ada opsi untuk yang ada di dalam. Soal Nanemria ya. Kalau di WSBK dan MotoGP tahun lalu dan MotoGP di bulan Maret, area parkir di kawasan Mandalika itu berarti belum selesai. Tapi hari ini selaku parkir di Mandalika itu ada siwa kantong parkir enggak? Sehingga dimungkinkan ada 9.000 kendaraan roda 4 bisa masuk di kapasitas parkir. Ada 5.000 kapasitasnya untuk roda 2. Sehingga kalau teman-teman sekarang di Apta ini punya kendaraan untuk bisa disewakan, maka dia bisa masuk menjadi bagian dari transport publik yang akan kita berikan akses menuju ke area parkir. Itu yang bisa kita lakukan untuk situasi sekarang. Nah, kapan ini selesainya, datanya kapan dan bagaimananya, besok tim Dishub ini akan ke bandara. BDP, Eja, Pardul, dan lain-lain ini selesaikan kita di bandara berapa jumlahnya, supaya kita segera detailkan di mana operasional dari teman-teman yang ada di lingkar bandara ini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tadi saya stop vendor luar dan itu akan kita selesaikan bersama ITDC lalu. Artinya salahnya pengecup BDP hadam tidak boleh masuk bandara dan lain-lain, itu kita selesaikan bersama vendornya ITDC ini sebelum dia melakukan kontrak dengan yang lain. Itu kira-kira bisa kita berikan jawaban. Nah nanti kawan-kawan Apta ya sudah cukup BDP Pak Jirul. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekali lagi memfasilitasi teman-teman ini yang mempunyai kendaraan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh ITDC melalui INO itu untuk kita bisa masuk dalam transport yang dibutuhkan untuk official, gitu loh. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tambahan, kami dari Apta, anggota yang aktif di dalam bandara, Pak. Ini pengalaman 1 tahun, jadi saya rasa kita semua, Apta maupun teman-teman dari LSM Kasta, sudah tahu, sudah punya mental untuk menghadapi event yang lebih besar. Oleh karena itu, penguatan dari bapak-bapak pemerintah, kemudian kami selaku masyarakat dan yang punya kegiatan di situ ingin jelas dan tuntas, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan vendor-vendor itu, kalau kita tidak Uber, tidak stop di depan bandara, main mereka, jadi melompat-lompat dan sembunyi. Oleh karena itu harapan kami pada kesempatan ini, Pak Sekda, Pak Kadis, kita sering lakukan itu dan kucing-kucingan. Maka pada kesempatan ini jangan ada kucing-kucingan lagi, Pak. Kalau memang ada mobil yang yang dipakai dari luar, kami sudah siapkan ramcek. Bapak memberitakan kami ramcek itu tidak terpakai semua, Pak. Nah oleh karena itu supaya berfungsi semua, maka koordinasi yang lain dilakukan. Terima kasih, Pak. Baik, supaya dia tidak ramcek dan kucing-kucingan, gitu ya. Besok datang ke Dishub. Ini bahasa Bro Malik. Besok pagi datang ke Dishub. Merian. Tutup beda itu bandara. Di pos tu. Pos pantau. Kita rame-rame atau bagaimana ketemu di bandara? Rame-rame. Kita rame-rame. Saya akan datang di situ aja. Di Beruga ada. Di Beruga aja. Ke Beruga. Nah, itu. Aku Pak Kade, Pak Sekda, Pak Kade sudah sampaikan sedikit saja. Oke, kita keluhan. Apa yang disampaikan oleh pelunggung tadi itu memang benar adanya ada tentang keterlibatan kami, memang memang ribut keterlibatan kan. Boleh ada pelunggung kami yang tidak tahu dan tidak paham apa pelunggung, terlalu sibuk, tidak mau tahu atau apa gitu kan. Nah, tetapi
harapan tiang sekali lagi pelungkap kami sebagai pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tolong sampaikan kepada pihak IDDC yang kurang ajar, MGPA yang tidak tahu diri itu orang-orang mana, kita tidak tahu antah berantahnya orang-orang itu, tidak punya etika, tidak punya sopan santun masuk ke daerahnya orang. Bagaimana dia sebenarnya harus bersosialisasi, bisa memberdayakan kami, karena kami punya potensi yang berapa Sekda, dari dokar sampai mobil premium aparan siap, dokar siap, mobil premium siap, dan balik pedagang arah-aran perusahaan melalui menjaga ele, arah-aran auto bagus memang ada ele, dan boy itu orang-orang itu. Oke, jadi izinkan Pak Sekda besok kalau memungkinkan hari apa ya kita di bandara, hari Sabtu. Sabtu kau bedait berbeda. Sabtu pun berubah itu hari. Anda mau bicara dari kopi? Oh, kalau lamun itu ya hotel Elira. Laun disub itu hotel itu. Itu Elira kalau bedait kita diskusi. Nah, mengenai siapa orangnya dan lain sebagainya, ya Mide Piara, terus Denara itu kan, Ejara, lalu menjadi muye. Karena dia tidak punya mobil kayak kita yang mau sewakan mobil. Mobilnya belum hebat. Terus kunjung Sabtu jam 10. Pak hadir nih TDC, kehadiran apa kita iga sama momen baru itu NGPA kancing Inu juga Inu dia Inu oke. Itu ya keputusannya Bapak laluin yang kuliah Bapak Presiden. Iya, lamun dia yang sampean men-WA gue bukan nak ngupi bayentan tanggu bagus-bagus diri tanu. Nah, bagus agak bagus kelas selesai agak ya. Yang bayar media. Nah, terus yang terpenting ya, tentu siang ini Din pertama dan terakhir baru jelo Sabtu tetemin Malik. Piran Malik raos bahas. Kebetulan wi terapat koordinasi WSBK sawi. Nah, luwe materi-materi hasil rapat. Lemat piran anu jejeh Malik anu. Dan tidak harus pegaringan menil. Jelo Sabtu Ahad puyung tok anting padi lemutan. Terus WSBK ya 10 tahun tak jari tuan rumah. Tahun pertama berajah dulu. Oh, ini kekurangannya. Nah, perbaiki tahun kedua. Contoh merek baru. Tahun pertama mau fasilitasi ada sak geger girang dengan datang dulu. Nah, terus arah masalah dengan datang ke fasilitasi lagu ekonomi, kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, ekonomi harus bergerak. Itu pada harus ngarap manfaat, termasuk pemerintah berjuang tak dari tuan rumah pon. Adin luwe kegiatan, adin enggak nanti harus WSBK dan motor GP doang. Nah, seperti itulah anu. Dari insya Allah marah baru lamun transportasi nia dipercaya untuk mengatur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pertemuan jelo Sabtu Salema bisa angan bisa anu berminta sepada bagus, diberdayakan. Mulai ia tujuan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi ini. Aden indek bukan orang luar yang akan merasakan manfaatnya, tetapi adalah warga desa. Sawah berkorban marentan Putri Mandalika nyebur juk segare. Itu ada manfaat itu.
Jadi selesai dua hal anu detail-detail lah untuk balik bahas le balik le anu oke selesai jadi anu dia dengan ngonek le pojot puyung jong nggak tahu tuh masih cari itu pada kurang lebih mohon maaf tapi balik motor Kampiasih Pak Kades di motor Kampiasih tanpa lupa menemui kami di sini teman-teman dari Kasta, Bapak Presiden Kasta motor Kampiasih juga menyuarakan masalah transportasi. Obat dari program kami ini menjadi obat buat kami. Terima kasih kalau kemarin selalu ternyata di masa duit baru sana Allah pejabat-pejabat duit lagi dari pasti dapat hari salah gitu. Kurang lebih teman-teman tadi yang menyampaikan ada di persidangan ini teriak-teriak ini Sampuru itulah bagian kekurangan terima kasih Pak Presiden, terima kasih teman-teman. Bila pada pulang bagus-bagus Baik, terima kasih kepada rekan-rekan Kasta, kepada rekan-rekan APTA, juga Pak Sekda dan Pak Kadishub serta bapak-bapak dari kepolisian yang sudah mengamankan aksi kita. Cuman sayangnya tadi memang kita harus berpanas-panas dulu, teriak-teriak dulu, baru kedua pejabat ini berkenan datang dan menemui rakyatnya. Memang ini cerminan pejabat yang hebat. Jadi sekali lagi terima kasih atas beberapa hal yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan APTA dan sudah dijelaskan ya. Jadi kami kembalikan ini ke kawan-kawan APTA karena kami ikut mendampingi kawan-kawan dari APTA untuk menyuarakan ini. Kalau Kasta tidak punya kaitan karena kami bukan usaha jasa transport dan tidak bergerak di bidang bisnis. Ini bidang kaya lah. Bergerak di bidang pemberdayaan. Kita memberdayakan sekaligus mengadvokasi tuntutan-tuntutan kelompok masyarakat termasuk APTA. Kami dampingi APTA. Jadi terima kasih kepada seluruh kawan-kawan dan pejabat Pemprov. Insyaallah kita ketemu dan mengawal apa yang kita sepakati.